Siang Bang ya, boleh kenalan, nama saya Muhammad Sahid dari Universitas Tanjung Pura Fakultas Teknik. Ya. Kalau bisa tahu, saya bicara dengan abang siapa? Saya Rizky Ramadan, CEO-nya Bujang Kurir. Oh iya. Kami ingin mewawancari abang seputar tentang Bujang Kurir. Bujang Kurir ini sudah berapa lama dibangunnya, Bang? Jadi Bujang Kurir ini berdirinya di 1 Ramadan 1436 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2015. Jadi kurang lebih sekarang ini masuk ke bulan ke-18 kita beroperasional ini, hadir di Pontianak ini udah bulan ke-18. Oh begitu ya. Kalau ide pembangunan Bujang Kurir ini dari mana, Bang? Idenya begini, saya banyak menghabiskan waktu di Jogja. Setelah selesai kuliah, saya balik ke Pontianak sambil menunggu kerjaan waktu itu, menunggu kerjaan yang saya sudah masukin lamaran kemana-mana, gitu kan. Daripada saya cuma nyantai di rumah, kemudian saya berinisiatif nih, saya ngajak teman saya, sahabat saya di Pontianak, dan satu lagi yang di Jogja untuk ayo kita buat usaha yuk. Kita buat usaha delivery makanan, lebih kepada personal delivery yang waktu itu masih sangat masih sangat awam di Pontianak ini. Nah, di Pontianak ini, jadi memang betul kalau mengadopsi ini mirip-mirip Gojek ya Bang, gitu ya. Mirip-mirip GoFood ya. Kita menerapkan prinsip amati tiru modifikasi lah. Tidak semua yang di Gojek dan di GoFood sistemnya kita ambil. Nah, yang kita ambil itu adalah semangat dari Gojek, semangat dari GoFood tadi itu kan membawa manfaat ke orang banyak. Nah, itu yang mungkin saya bisa katakan, kalau bisa dibilang saya mengadopsi ya, tapi untuk sistem mapping penghitungan tarifnya, kemudian sistem kerjanya, SOP-nya itu benar-benar murni dari Bujang Kurir sendiri yang membuatnya. Itu kalau dari awal mulanya ya, idenya itu, konsep awal itu begitu. Sebenarnya kepinginnya ingin membawa, ingin saya ini kepingin ada manfaat buat orang lain gitu. Dengan layanan personal delivery. Kalau soal programmer, siapa sih yang mengurus program dalam website Bujang Kurir ini, Bang ya? Nah, Bujang Kurir ini awalnya saya tidak pernah kepikiran dibilang orang startup. Yang saya pikir, yang saya tahu Bujang Kurir ini layanan jasa, yang saya tahu gitu kan. Tapi kesininya pelanggan kita yang kan tidak hanya dari Pontianak. Seiring berjalannya waktu ini, prosesnya ini ternyata pelanggan kita ada yang dari Surabaya, Bali, Semarang, Kuala Lumpur, Singapura, Brunei. Nah, mereka sebenarnya menyarankan, ayo dong Bang, buat aplikasi versi beta dulu atau buat webnya dulu Bang, biar kita lebih trustnya naik, biar Bujang Kurir yang sudah lama ini sedikit lebih kekinian lah. Nah, ada kemajuan gitu ada ya? kemajuan. Jadi pas di 18 Juni 2016, pas setahunnya itu, kita berinisiatif lah, masukan-masukan dari pelanggan ini kita tampung. Pas 1 tahun itu saya ajak salah satu dosen di Untan Teknik Informatika, Pak Iwan itu, Pak M. Azhar Irwansyah itu, untuk bergabung menjadi CTO-nya Bujang Kurir. Nah, jadi urusan programmer, aplikasi, coding yang saya nggak ngerti sama sekali itu saya serahkan 100% ke CTO kita. Jadi dengan bantuannya Pak Iwan dan teman-teman mahasiswa sebenarnya yang membantu juga kan. Nah, jadilah aplikasi itu, web itu, aplikasi versi beta ya, yang sekarang ada di Google Play Store, dan web yang sudah saya bilang lumayan lengkap, bujangkurir.com tadi itu. Nah, semuanya itu diurus sama si CTO. Kalau soal pendanaan Bujang Kurir ini atau dari individu atau dari investasi, Bang? Sampai detik ini
Bujang Kurir ini bootstrapping bahasanya. Kalau bahasa startupnya itu bootstrapping. Jadi kita pendanaan sendiri. Oh, sendiri ya. Jadi tidak ada investor, tidak ada venture capital, tapi memang Bujang Kurir 18 bulan ini masih bootstrapping, masih berjalan dengan memutarkan modal, ibaratnya memutarkan keuntungan. Itu dijadikan modal. Nah, kedepannya memang ada rencana kita saat tim ini sudah solid, market sini sudah semakin jelas, user aktif sudah semakin bertambah, aplikasi sudah semakin fix, semakin bagus. Nah, kami membuka peluang investor untuk masuk, atau bahkan kita yang menawarkan diri dengan data yang kita punya. Gimana sih kalau respon masyarakat soal Bujang Kurir ini, Bang? Alhamdulillah sampai sekarang kita selalu progres. Orderan itu dimulai di angka 5 order dalam sebulan. Itu bulan pertama. 5 order dalam sebulan. Nah, bulan kedua 14 order dalam sebulan. Nah, semakin kesininya, ini grafiknya kalau ada di laporan kita itu grafiknya selalu naik, tidak pernah turun. Itu naik terus. Nah, sekarang di minimal kita itu rata-ratanya itu di 1.500 order per bulan. Dengan rekor tertingginya itu di angka 1.845 order. Nah, itu di bulan kemarin itu, di bulan Oktober berarti. Itu 1.845, yang lainnya itu 1.500, 1.600, 1.700, selalu naik. Nah, itu responnya berarti kalau saya bilang alhamdulillah dengan kompetitor yang semakin banyak, yang punya modal kuat, yang punya aplikasi yang ratusan juta. Nah, ya kan, kok bisa bertahan, Bang? Nah, mungkin yang bisa saya bilang, untungnya saya start duluan, actionnya duluan, eksekusinya duluan. Nah, jadi mungkin dapat trustnya lebih dulu, brand awarenessnya dapatnya lebih dulu. Nah, itu mungkin salah satu keuntungannya. Responnya alhamdulillah tadi itu satu hari kita bisa menghandle 80 sampai 90 order. Itu yang kita handle tiap hari. Ini terus kita tingkatkan terus, karena mengedukasi masyarakat Pontianak ini dengan aplikasi itu bakal jadi PR terberat kita. Nah, sekarang ini kan kita fokus ke BBM dan WhatsApp plus aplikasi. Nah, insya Allah di Januari kita stop tuh yang namanya BBM dan WhatsApp, tapi kita full aplikasi. Nah, di aplikasi itulah PR terberat kita, biar bisa mengaplikasikan fitur chat tadi itu ada di dalam aplikasi, sehingga orang pelanggan kita tuh tetap merasakan merasakan khasnya Bujang Kurir itu kan di personal, di chatnya. Jadi itu tidak kita hilangkan. Ini mas, ordernya itu hanya khusus untuk makanan atau jasa barang lain, Bang? Bujang Kurir itu melayani makanan, food delivery, kemudian barang, kue, shopping delivery, access1 ticketing delivery, kemudian transfer uang. Nah, tapi tidak ojek. Nah, jadi memang lebih sifatnya personal. Sifatnya personal. Beli es teh, beli obat, itu kan shopping gitu ya, sama food delivery. Nah, lebih ke situ. Dan kita tadi itu kita sudah bekerja sama dengan total sekarang 16 gerai, plus nanti mungkin masuk beberapa hari lagi ini ada mau masuk lagi. 16 gerai itu apa, Bang? 16 gerai itu resto atau lini usaha UMKM gitu ya, yang bekerja sama mempercayai kita sebagai deliverynya. Nah, mereka dari awal memang mempercayai Bujang Kurir sebagai deliverynya, biar mereka nggak keluar lagi costnya nih. Cost gitu delivery, ya? resiko delivery ini kan, buka divisi delivery ini kan banyak resikonya. Betul. Jadi daripada mereka harus membuang uang, pusing-pusing, jasa lain gitu. mending saya pakai jasa pihak ketiga, partner gitu kan, partner pihak ketiga untuk deliverynya. Nah, alhamdulillah sekarang 16 gerai tadi itu, kemudian orderan kita yang tadi saya bilang di 1.500 ya rata-rata, dan paling besar itu di 1.800. Nah,
responnya bagus. Yang perlu kami koreksi dan menjadi koreksi kami itu sebenarnya hanya di pengembangan aplikasi, karena semakin kesini saya inginnya aplikasi ini kan memudahkan, Ya lebih mudah. biar lebih mudah kan, dasarnya aplikasi kan itu Iya. biar lebih mudah. Nah, saya inginnya itu, jadi aplikasi itu kita kembangkan biar semua masyarakat ini merasakan manfaatnya nih. Mereka lagi sakit, mereka lagi ngidam, mereka lagi ada kesibukan, mereka kecapean atau malas, Enggak keluar. mereka tinggal mencet buka aplikasi kita, Bujang tulis, tek dah beres, selesai. Langsung diantar. Langsung diantar. Kayak gitu. Apakah ada rencana penguasaan jangkauan kayak seluruh Indonesia gitu bang? Kalau seluruh Indonesia enggak lah, belum ya. Rencana terdekat itu memang ada, kita rencananya membuka cabang di kota Singkawang atau di Kabupaten Kapang, tapi itu masih sebatas wacana. Nah, karena memang tadi itu kita kepinginnya ngefixkan dulu di kota Pontianak ini, kita fixkan dulu sistemnya, kita fixkan dulu aplikasinya, solidkan tim, barulah berani kita semua. Jadi kalau saya ini sebagai CEO, sebagai founder atau sebagai owner lah disebut apa gitu, saya lebih banyaknya ke konsep dan eksekusi. Nggak hanya konsep tapi tidak ada eksekusi. Saya lebih ke satu dulu gitu. Iya, saya benerin dulu ini. Fokusnya ke satu titik dulu. Satu titik dulu, baru sudah ada hasilnya ini 18 bulan ini. Ada orang yang investor tertarik mau ekspansi, ya silakan. Waktu pertama pembangunan Bujang Kurit ini apa ada kendala atau gimana bang? Oh, berdarah-darah. Apa aja kendalanya itu bang? Begini, resiko bootstrapping, resiko dengan modal sendiri itu adalah mental. Jadi kalau saya dan tim yang dulu cuma 3 orang itu nggak kuat mental ya, mungkin nggak ada Bujang Kurit sampai 18 bulan ini. Nah, sekarang sudah ada total 16 orang di Bujang Kurit. Di awal cuma 3. Nah, dengan sistem yang kita buat sendiri, kita review sendiri, kita koreksi sendiri, itu kalau kita nggak kuat benar mentalnya, udah ini bakal habis. Berani berbuat ya. Nah, ya, pokoknya kalau prinsip saya itu action aja dulu. Iya betul. Kalau soal masalah sukses urusan belakangan. belakangan. Yang penting saya coba dulu. Ada pengalaman. Jangan coba baru sebulan sudah, sudah.